Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu sudah kita menyelesaikan bab pertama. Hari ini kita akan melanjutkan bab kedua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Berdoa selesai. Silakan yang punya buku paket untuk dibuka halaman 31. Bab kedua tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah norma mungkin sudah tidak asing bagi kita, atau dalam artian mungkin sering mendengar yang namanya norma-norma atau aturan. Ketika selesai mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat, kamu diharapkan bisa menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, belajar untuk mematuhi norma yang berlaku, memahami norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan namanya keadilan, kemudian berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Oke, sebelum kita membahas apa yang disebut dengan norma, dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu itu selalu berinteraksi atau selalu melakukan hubungan dengan individu-individu yang lainnya atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, akidah, status sosial, dan peraturan masing-masing. Nah, tindakan manusia dalam interaksi sosial inilah yang perlu diatur atau ditata. Nah, tata ini terwujud dalam aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan orang lain dapat terpelihara dan terjalin. Nah, pada hakikatnya norma berasal dari satu kata. Norma berasal dari bahasa Belanda, yakni dari kata norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, artinya dalam melakukan sesuatu atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Norma adalah sebuah bentuk agar senantiasa masyarakat menaati peraturan-peraturan itu. Nah, kita dapat mengetahui bahwa norma itu dibuat berdasarkan yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, apa sih yang dapat kita ambil, atau dalam artian yang dapat kita ambil dari adanya norma ini? Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya perselisihan dalam masyarakat. Kemudian juga dapat meningkatkan antar warga negara. Dia juga membatasi perilaku manusia membatasi perilaku warga agar tidak menyimpang.
Kemudian juga norma ini bisa menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa dan juga dapat mengendalikan sikap, ucapan, perilaku melalui yang namanya teguran hati. Nah, ciri-ciri itu tadi adalah manfaat yang dapat kita ambil ketika kita memahami atau melakukan sesuatu sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, ciri-ciri dari yang namanya sebuah norma. Pertama, norma itu umumnya tidak tertulis, dalam artian dalam masyarakat itu banyak sekali aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, tetapi dalam hal ini kita tidak pernah tahu siapa yang buatnya. Mungkin kalau misalnya di dalam undang-undang atau di lingkungan masyarakat ada aturan pemerintah, pasti ada yang ditempel. Nah, misalnya itu kalau dia sifatnya tertulis, tapi norma ini tidak tertulis. Tetapi bagi pelaku, setiap pelaku yang melanggar pasti akan mendapatkan yang namanya sanksi. Nah, yang pertama, norma memang umumnya tidak tertulis. Yang kedua, norma itu adalah hasil dari kesepakatan bersama sebagai peraturan yang difungsikan untuk mengatur perilaku masyarakat. Ini norma dibentuk dan ditetapkan bersama seluruh warga masyarakat. 3, juga mengapa norma ini juga mengalami yang namanya perubahan. Karena mengalami sebagai perubahan karena kita tahu norma itu bisa jadi mungkin aturan di tahun ini hari ini bisa dipakai, di tahun depan belum tentu dipakai aturan itu karena biasanya menyesuaikan dengan keadaan di lingkungannya. Nah, ciri selanjutnya norma itu bisa dibuat bersama. Yang jelas bagi si pelanggar pasti mendapatkan yang namanya sanksi. Setiap norma yang dilakukan pelanggaran norma pasti dikenakan yang namanya sanksi. Nah, itu adalah ciri umum yang namanya sebuah norma. Nah, nanti dari berbagai macam norma yang ada mungkin mempunyai ciri khusus dari norma itu sendiri. Nah, tujuan dari dibuatnya norma ini pertama untuk menciptakan yang namanya ketertiban. Karena manusia ketika kita diatur pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik karena yang melakukannya pasti berpikir bahwa apa yang dilakukannya ini salah. Ketika dianggap salah pasti tidak akan mengulangi lagi. Makanya mendapatkan ketertiban, ada ketentraman dan keamanan. Kemudian menjamin keteraturan. Nah, karena ada sanksi yang dibuat, aturan yang dibuat, sederhana misalnya dalam keluarga punya aturan bangun tidur harus membersihkan tempat tidur masing-masing. Nah, ketika itu kita tidak lakukan, pasti ada ada sanksi yang didapat. Nah, makanya ketika kita melakukan sesuatu itu ada aturannya, teratur dan diberi sanksi apabila ada pelanggaran, otomatis si pelaku yang tadinya mungkin tidak rajin menjadi rajin dan teratur. Kemudian mewujudkan ketatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun dan damai. Nah, ini adalah tujuan berlakunya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, fungsi norma yang berlaku di masyarakat itu pertama untuk apa?
mengatur, mengarahkan, membatasi. Kemudian menghindari perbuatan seenaknya sendiri. Kemudian menata kehidupan manusia agar tertib dan menjaga, melindungi segala sesuatu yang dimiliki manusia. Nah, bagaimana peranan norma dalam kehidupan masyarakat? Norma diharapkan sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Norma juga diharapkan dapat menciptakan kehidupan di masyarakat, memenuhi rasa keadilannya, mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Nah, ini tadi adalah beberapa manfaat, makna, dan tujuan tentang adanya norma. Nah, kita lihat macam-macam norma. Di sini macam-macam norma terbagi kepada 4 macam. Hari ini akan kita bahas 3 macam saja terlebih dahulu, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pertama, kita tahu bahwa norma pada hakikatnya adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Nah, norma yang berlaku dalam masyarakat itu sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Nah, kita dapat membedakan macam-macam norma itu berdasarkan sifatnya, sumber, dan daya mengikatnya. Berdasarkan sifatnya, norma dapat dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan norma formal dan juga norma non-formal. Norma formal adalah satu norma atau aturan yang kehidupan masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga dan konstitusi yang bersifat formal. Ya, ada contohnya ini ada konstitusi, ada undang-undang, ada surat keputusan, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Ini adalah sebuah norma atau aturan yang sifatnya formal karena dibuat oleh sebuah lembaga. Kalau norma yang non formal adalah aturan atau ketentuan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui bagaimana dan siapa yang menerangkan norma itu hingga akhirnya norma itu berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, justru sebenarnya dari 2 macam sifat ini, norma yang non formal inilah yang banyak ditaati. Umumnya masyarakat Indonesia itu lebih taat. Kalau kita lihat ada yang namanya adat. Nah, adat atau kebiasaan. Orang lebih memahami atau mentaati peraturan seperti itu. Beda dengan yang namanya norma yang sifatnya non formal formal tadi. Mungkin orang tahu, misalnya orang peraturan tahu nih, ada aturan kalau berkendaraan lampu merah harus stop, tapi ada saja yang nyelonong atau dalam artian tidak mematuhi. Nah, itu umumnya seperti itu. Nah, tetapi ketika sebuah aturan di dalam lingkungan masyarakat, oh ini kalau menurut adat harus ada acara seperti ini. Nah, ketika acara itu kita tidak penuhi, nah pasti akan mendapatkan cemoohan atau juga pasti akan mendapatkan teguran, baik yang sifatnya mungkin ya cuma diasingkan, dikucilkan dengan orang lain. Nah, umumnya seperti itu. Nah, justru masyarakat lebih menaati norma yang sifatnya non formal itu. Nah, itu tadi kalau bersifatnya yang namanya
yang bersifat dengan sifatnya norma itu ada dua. Nah, kalau berdasarkan sumbernya norma itu ada yang kita sebut dengan norma agama. Nah, norma agama adalah sebuah norma yang merupakan peraturan hidup yang berupa perintah dan larangan serta petunjuk atau aturan yang berasal dari yang namanya Tuhan. Nah, norma agama ini masing-masing menyesuaikan bagaimana agama yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kita tahu mungkin ada beberapa aturan agama yang tidak sama setiap agama. Setiap agama mempunyai aturan masing-masing. Karena kita pun harus menyadari bahwa norma yang agama yang berlaku di negara kita ini bermacam-macam, tapi dalam hal ini yakinlah bahwa semua agama adalah baik. Karena apa? Di dalam agama mengajarkan bagaimana manusia untuk bisa menghormati orang lain, menghormati lingkungannya, menghormati hewan yang ada di sampingnya atau tumbuhan yang ada, memperlakukan mereka seperti apa. Nah, di dalam agama pun itu diajarkan bagaimana seorang yang menganut sebuah agama untuk bisa berperilaku yang baik. Nah, norma agama, sanksi yang didapatkan bagi pelakunya umumnya mereka sudah memahami, oh itu berdosa. Nah, nanti kalau berdosa seperti apa? Nanti kalau salah seperti apa, itu pun sudah mereka tanamkan dalam norma agama. Contoh sederhana, kalau kita ingin meneladani namanya norma agama ini, yang pertama, hormatilah orang tua. Rajin melaksanakan ibadah. Berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu. Kemudian juga belajar untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, ini adalah beberapa perilaku yang dapat kita masukkan atau kategorikan dalam norma agama. Yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya, yakni berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan mengatur kehidupan kelompoknya. Nah, norma ini bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktunya. Nah, sanksi terhadap pelanggaran norma ini pasti mendapatkan celaan dan dari masyarakat atau diasingkan dari pergaulan. Nah, contoh yang bisa kita kategorikan meneladani norma kesopanan, kita belajar untuk tidak berludah di sembarangan tempat. Bicaralah dengan yang sopan. Tidak makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, kemudian belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Nah, yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang bersumber dari suatu suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya. Nah, apa sanksi yang diberikan bagi pelaku norma ini? Perasaan cemas, malu, atau perasaan hati yang kesal, merasa bersalah, dan juga masih banyak lagi perasaan-perasaan yang ada dalam diri. Karena gini, norma ini
biasanya hanya didapatkan pelanggaran pada orang yang memiliki akhlak yang memang benar-benar sudah tidak bermoral. Nah, bagi seseorang yang tidak memiliki hati nurani, tentu tidak akan timbul yang namanya penyesalan. Nah, ini norma kesusilaan. Dalam hal ini belajarlah untuk kita bisa melihat bahwa ada beberapa yang kita anggap mungkin melanggar, tetapi karena di daerah kita tidak. Nah, itu juga harus kita pahami. Nah, inilah beberapa gambaran contoh norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hari ini kita membahas 3 terlebih dahulu. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Minggu nanti kita akan bahas yang namanya norma hukum. Nah, demikian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dia selesai. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.